Oke, halo teman-teman semuanya. Kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Dan kali ini saya akan membuat versi kedua dari belajar RAS, Reticular Activating System. Dan kenapa saya membuat video yang kedua ini? Karena ternyata cukup banyak dari teman-teman, baik di grup Practical Ho'oponopono maupun di grup maupun di YouTube yang memberikan feedback yang cukup bagus mengenai RAS. Dan terima kasih bagi teman-teman semuanya karena ternyata dari komen teman-teman saya jadi tahu bahwa ternyata ada beberapa guru yang menggunakan pembelajaran atau teori tentang RAS ini dalam pembelajarannya dia, dan it's okay, it's very okay ya. Kemarin saya ada lihat di Facebook. Sebentar, saya buka Facebook saya dulu. Oke, ini adalah Facebook saya ya. Kemarin saya juga posting ini di Facebook, di grup Practical Ho'oponopono, supaya kita bisa belajar sama-sama. Dan ternyata ada komentar dari Pak Yante, dikatakan bahwa RAS itu sama seperti dengan servo mekanisme ya. Kemudian ada lagi yang bilang di YouTube yang mengatakan bahwa ini sebenarnya sama juga dengan ajarannya Anthony Robbins. Nah, ini dia. Wow, saya ini baru tahu. Ini sama juga dengan ajarannya Anthony Robbins ya, tentang spiritual yang keselamatan hidup secara psikodinatik zaman dulu, dan ini dijual mahal dalam topik Date with Destiny ya. Wow ya, thank you teman-teman semuanya. Ini menambah informasi buat saya. Ternyata saya pikir ya, tadinya saya pikir bahwa RAS ini adalah satu ilmu yang sederhana aja, karena pada basicnya ya, kalau kita kembali lagi ke papan tulis. Oke, saya create new aja. Oke, jadi pada basicnya sebenarnya ini adalah hal yang saya tahu ya. RAS itu sebenarnya adalah sistem filter sebelum pikiran ini menerima informasi. Karena informasi yang kita terima itu banyak sekali. Ini yang saya tahu ya. Pengertian saya ini mungkin juga bisa salah ya. Jadi ini adalah pemahaman yang saya tangkap dari belajar dari banyak sumber, bukan dari banyak guru. Dan setahu saya guru-guru yang saya ikutin itu nggak ada yang membahas tentang RAS ini. Ternyata mungkin ada istilah-istilah lain, saya juga nggak tahu. Tapi intinya RAS ini ilmu yang biasa aja ya. Sekali lagi, RAS itu Anda nggak perlu pusing dengan yang namanya istilah, karena memang kadang-kadang guru itu supaya bisa materinya itu apa ya, tampil beda dengan yang lain, maka dia membuat suatu istilah-istilah yang sebenarnya kurang lebih itu sama aja ya. Jadi kita jangan pusing dengan istilah. Intinya adalah ya, kita pahami intisarinya aja ya. Jadi ilmu RAS ini sebenarnya dia itu cuman sebenarnya menyaring informasi ya. Ini menjawab pertanyaannya dari mana ya. Nah, ini dia, Pak Agus Budianto ya. Dia mengatakan bahwa bagaimana caranya afirmasi yang membuat kita bisa melewati sistem RAS itu. Nah, ini menurut saya, Pak, ini kurang tepat, Pak, karena RAS ini adalah sebuah sistem, Pak. Ya, jadi supaya bisa melewati filter ini bekerja berdasarkan apa yang menjadi program dari pikiran, Pak. Jadi seperti yang sudah saya terangkan kemarin, ada dua macam cara kerja RAS. Cara kerja yang pertama adalah saya buat warna lain ya. Nah, saya buat warna lain. Jadi cara kerja yang pertama itu menyaring informasi yang masuk. Ini dari sini, ini warna biru ya. Informasi yang masuk ini, mana informasi ini yang bisa masuk ke dalam pikiran kita. Jadi pikiran ini nggak meniatkan, nggak memerintahkan secara langsung RAS yang mana yang informasi yang mana yang akan masuk ke pikiran ya, nggak secara langsung. Tapi RAS ini sudah ada programnya di dalam. Sepertinya sudah terprogram berdasarkan apa? Macam-macam, berdasarkan value kita, mana itu informasi yang penting dan nggak penting, berdasarkan berarti
Berdasarkan apa? Berdasarkan data yang di dalam, ya, berdasarkan program, berdasarkan keyakinan, berdasarkan belief system yang ada di dalam pikiran kita. Dan itu tuh terbaca dalam RAS. Ini filternya. Sehingga kalau misalkan orang akan memanggil nama Anda, misalkan, ya, misalkan nama Anda adalah Budi, misalkan, tiba-tiba lagi di keramaian, suara begitu banyak, lalu kemudian orang manggil Budi, Budi, maka mendadak suara meskipun tidak terlalu kencang, tapi begitu Anda mendengar kata Budi, Budi, maka apa yang terjadi? Yang terjadi tiba-tiba pikiran langsung alert, ya, pikiran langsung alert. Wah, ini informasi penting nih, alert. Tapi apakah Anda mencari nama Budi? Enggak. Betul? Ya, ini rekomunikasi satu arah ke sini. Tetapi bisa juga itu pikiran yang memerintahkan untuk RAS ini bekerja. Nah, ini seperti ini. Coklat ini ya. Sehingga dia memerintahkan pikiran, sama seperti kita input sesuatu ke Google. Ya, tolong Google carikan sesuatu tentang RAS misalkan. Itu sama persis seperti saya melakukan ini. Tolong saya masukkan ke Google. Ya, jadi Google-nya adalah saringannya, betul ya. Google akan mencarikan data, ya, dan memberikan informasi itu tentang apa yang ingin kita cari. Jadi misalkan ketika saya masukkan Google, saya pengen tahu tentang RAS itu apa sih? Ya, gara-gara saya bikin satu video tentang RAS, kok banyak teman-teman yang bilang bahwa wah, ini menarik nih. Ini pelajaran yang menarik, maka saya pun juga tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam. Nah, maka kemudian saya mencari RAS ini, ternyata ada videonya, kemudian ada tanya jawabnya, kemudian ini yang kemarin kita cari ya dari Medium, ada juga ternyata yang .edu. .edu ini berarti dari anak kampus ya, dari university, dan ternyata benar kalau ada .edu di sini berarti itu adalah suatu tulisan dari university, yaitu ternyata dia membahas dari University of Minnesota ya. University of Minnesota, dia membahas tentang Reticular Activating System. Ya, ada videonya, kemudian ada transkripnya, Anda bisa belajar di sini transkripnya. Kalau Anda mau, Anda tinggal search aja. Ya, ternyata ini ilmu yang biasa aja, ini ada materi kuliahannya. Nggak ada satu hal yang istimewa ya. Sekali lagi lihat di sini ya. Reticular Activating System as a gatekeeper. Gatekeeper. Jadi dia tuh penjaga gerbangnya. Nggak ada yang spesial, dia itu cuma penjaga gerbang. Paham maksudnya ya? Kembali lagi yang kedua tadi. Ini yang Google ini sama seperti Google ini seperti penjaga gerbang kita. Cuman yang kedua ini, RAS ini, sistem yang kedua yang warnanya sekarang coklat ini sekarang memerintahkan RAS. Saya lagi pengen tahu nih, apa benar hidup saya ini memang penuh dengan keberuntungan? Maka Anda mencari suatu hal yang spesifik. Mencari suatu hal yang spesifik. Di cara yang kedua ini pakai menggunakan yang coklat. Jadi yang coklatnya cara yang kedua. Ya, cara yang kedua. Coklat ya. Cara yang pertama adalah cara yang pakai warna tulisan biru. Ya, jadi cara yang kedua ini, ya, kemudian Anda memerintahkan RAS, tolong carikan informasi yang mendukung pemikiran saya. Perhatikan, carikan informasi yang mendukung pikiran saya. Ya, lalu kemudian maka RAS akan menyaring karena informasi yang masuk itu banyak sekali. Ya, di berbagai macam sumber, ya, maka RAS akan mencarikan, oh ya benar, ini loh yang cocok, ini yang cocok, benar ada, yang tidak cocok akan dibuang, sehingga nanti akan memberikan feedback, ya, feedback itu misalkan yang warna ini, ya, memberikan feedback sesuai dengan apa yang kamu mau. Nah, feedback itu akan membuat pikiran Anda menjadi semakin yakin bahwa oh ya memang benar itu yang saya cari, ya. Itu kurang lebih seperti itu konsep berpikirnya. Jadi kalau kita mau pecah ini lebih dalam lagi, mau menggali lebih dalam lagi, inilah dasar kenapa terjadinya orang itu menjadi lebih fanatis. Itu yang kemarin sudah kita bahas di dalam video pertama. Kenapa? Karena pikiran itu akan menyaring. Jadi sebenarnya pikiran pun masih menyaring lagi. Jadi pikiran ini RAS, ya, dan ini adalah informasi. Oke. Jadi rutenya ada seperti ini, informasi kemudian masuk ke pikiran pun masih belum bisa langsung menerima informasi sebagai suatu kebenaran, tapi mungkin ini akan memberikan feedback lagi sehingga pikiran akan berbilang, oh ya, masa seperti itu? Dia akan perintahkan lagi RAS. Jadi misalkan informasi ini, misalkan Anda mengalami satu kejadian bahwa hidup Anda adalah satu hal yang sial misalkan.
maka pikiran akan mendapat informasi bahwa Anda adalah orang yang sial. Ya, lalu kemudian pikiran bertanya, enggak, masa sih seperti itu? Coba cari lagi infonya. Maka kemudian RAS akan mencoba menyaring lagi, dan ternyata RAS memberikan feedback. Ya, terus seperti ini, maka mind akan membentuk sebuah namanya belief system. Ini adalah sebenarnya core programnya dari pikiran, sehingga membentuk suatu belief system. Dan ketika ini sudah membentuk suatu belief system, maka perintahnya ini melewati mind lagi, tetap sama, ya tetap melewati mind. Cuma kali ini perintahnya sudah langsung direct, ya, untuk ke RAS. Ini sudah lebih kuat lagi polanya. Ketika sudah masuk dalam suatu belief system, sehingga Anda mencari informasinya sudah lebih detail lagi. Karena Anda sudah semakin yakin, yes benar saya ini adalah orang yang sial, yes benar saya ini adalah orang yang beruntung. Karena itu kita sulit sekali biasanya meyakinkan orang yang kalau pikirannya memang sudah negatif, maka dia akan negatif terus. Sulit Anda mau meyakinkan bahwa hidup ini positif. Enggak, karena apa? Karena dia sudah punya banyak sekali informasi yang membuktikan bahwa memang betul. Perhatikan, ini belief system. Jadi di sini adalah kumpulan bukti, kumpulan informasi yang sudah disaring, ya, yang mengatakan bahwa dirinya itu memang sial, dirinya itu memang negatif. Ya, sekali lagi, akan sangat sulit kita meyakinkan orang yang yang sudah yakin sekali bahwa hidupnya itu memang penuh dengan kesialan. Mana ada hidup yang begitu mudah? Hidup itu susah, Pak. Hidup itu memang perlu kerja keras, Pak. Hidup itu penuh perjuangan, Pak. Hidup itu penuh dengan penderitaan, Pak. Yes, Anda benar. Ya, yes, Anda benar. Karena memang itu yang Anda cari. Betul? Ya, karena itulah kalau Anda ingin mengubah hidup, maka Anda harus paham rutenya ini. Anda harus paham rutenya ini, dan kemudian Anda mengubahnya mulai dari mana? Mulai dari sini. Mulai dari mind ini. Ya, ini loh yang inilah alasan kenapa Anda itu harus paham ilmu pikiran, karena selama ini Anda berpikir bahwa oke, saya langsung aja bypass mengubah sistem. Nggak bisa. Anda nggak mengerti cara kerja pikiran, maka kemudian Anda membypass langsung. Ini pun juga Anda dari pikiran pun ini juga ada rutenya lagi sehingga bisa mengubah belief system. Anda mengubah langsung belief system nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Tanpa proses, ya, maksudnya Anda mengubah secara instan, nggak bakal bisa. Karena suatu saat belief system itu akan kembali lagi. Tinggal menunggu waktu. Bisa nggak, Pak? Bisa. Misalkan Anda menggunakan hipnoterapi, lalu kemudian terjadi perubahan yang instan. Yes, bisa seketika. Permasalahannya apakah perubahan itu bisa long term? Ya, bisa iya, bisa enggak. Kita nggak tahu juga. Tapi ada banyak faktor. Jadi apa yang saya omongkan ini terlalu umum. Tapi menurut saya, proses yang paling benar itu adalah melalui proses, ya, proses paling benar. Jadi Anda harus ada prosesnya, ada step by stepnya, bukan instan. Karena itu saya nggak suka sekali, atau saya tidak terlalu pro dengan metode penyembuhan yang sifatnya instan. Nggak bisa. Menurut saya itu tidak efisien. Lebih baik perubahan itu berlangsung perlahan-lahan tapi permanen, daripada instan seketika tapi harus ada harga mahal yang harus Anda bayar. Paham maksudnya, ya? Ya, belief system itulah yang kemarin kita bahas. Ini fanatik apa enggak? Fanatik apa hater, ya? Fanatik apa hater? Ketika orang sudah memutuskan untuk menjadi fanatik atau hater, itu sudah masuk dalam belief system. Nggak ada orang yang menjadi hater, mendadak jadi hater tanpa punya dasar teori yang kuat, tanpa punya reason yang kuat. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, jadi saya yakin orang sudah memutuskan diri menjadi hater ataupun menjadi fanatis itu karena sudah cukup bukti, dan bukti itu pasti sudah datang terus, dan itu dilakukan secara repetisi. Perhatikan, repetisi itu adalah program dari pikiran. Maksudnya, ya, jadi nggak ada sekali langsung suka, langsung jadi fanatisme, sekali langsung jadi hater. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Pasti ada prosesnya, pasti ada prosedurnya. Atau bisa jadi dia menjadi hater seketika, bisa juga. Karena apa? Karena dia merusak atau mengganggu belief system yang sudah dia pegang selama ini. Ya, mendadak bisa, Pak. Ada, Pak, teman saya, Pak, jadi hater, mendadak langsung jadi hater. Kenapa? Karena ada orang atau siapapun itu, atau partai atau sekumpulan orang atau organisasi apapun itu yang langsung mengganggu atau merusak belief system yang selama ini dia yakini itu benar. Ya, ketika ada orang di luar sana yang tiba-tiba mempertanyakan belief system itu, atau menghina atau mengganggu lah istilahnya, mengganggu belief system itu, maka apa yang terjadi? Itu langsung defensif, langsung tiba-tiba men-trigger sesuatu di dalam dirinya untuk melawan itu, sehingga dia langsung mendadak jadi hater. Bisa.
Ya, tapi sekali lagi pasti akan ada sumbernya. Ya, sumbernya itu adalah belief system. Pasti sudah terbentuk belief system terlebih dahulu. Paham maksudnya ya? Ya, ada juga kemarin yang bertanya juga, Pak, saya kok sudah melakukan seperti itu, tapi kok hidup saya tetap sama? Ya, sebentar saya cari dulu. Ini menarik sekali. Ya, sekali lagi, ini adalah pembelajaran ya. Ini perhatikan, ini ada dari Ibu Evi Yulia, ya. Dia mengatakan, Pak Irwan Budianto, Pak, kalau berharap positif tapi kenyataannya negatif bagaimana? Ya, kemudian saya jawab di sini, berarti ada yang salah dengan harapannya, pola pikir, karena ada pola pikir kita di balik itu. Apa yang terjadi pada kita adalah hasil dari apa yang kita harapkan. Ya, jadi intinya adalah Ibu Evi Yulia ini menanyakan bahwa, Pak, kalau saya sudah memerintahkan RAS untuk cari hal yang positif, kenapa RAS-nya masih cari hal yang negatif? Ya, jadi perhatikan sekali lagi, RAS ini adalah sebuah program, dan kita ini hanya bisa melihat terbalik. Pola pikirnya, Bu, selalu kita pakai pola pikir terbalik. Ya, karena apa? Teorinya seperti ini. Apa yang terjadi di luar ya adalah cerminan dari apa yang terjadi di dalam. Maksud saya, Bu? Ya. Jadi apa yang terjadi di dalam ini adalah cerminan dari apa yang terjadi apa yang terjadi di dalam ada tercermin dengan apa yang terjadi di luar. Nah, sama juga. Jadi apa yang terjadi di luar ini adalah hasil dari atraksi kita. Inilah yang kita minta. Karena itu dalam Ho'oponopono dikatakan 100% responsible. Karena apapun yang terjadi dalam diri Anda ini adalah cerminan dari apa yang di dalam. Dan apa yang di dalam ini adalah atas kehendak Anda sendiri. Itulah yang Anda minta. Itulah yang Anda harapkan. Loh Pak, tapi kan saya nggak pernah mengharapkan satu hal yang negatif. Nah itu tadi. Ya, itu tadi. Pikiran kita ini begitu kompleksnya. Kadang-kadang kita ini nggak mengerti pikiran kita, nggak mengerti cara berpikirnya, pola pikirnya nggak mengerti, sehingga kita berpikir seolah-olah pikiran kita itu seperti makhluk hidup, ya, seperti itu adalah diri kita. Padahal enggak, pikiran itu adalah tools. Sekali lagi, Anda bukan pikiran Anda. Saya tulis di sini ya. Jadi diri ini tidak sama dengan pikiran. Kenapa? Karena pikiran ini adalah tools. Cuman selama ini kita merasa bahwa diri ini itu sama dengan pikiran. Kenapa? Karena pikiran kita terlalu mendominasi. Ya, bisa nggak bisa seperti itu? Bisa. Contohnya adalah handphone Anda. Contohnya adalah laptop Anda. Handphone dan laptop itu adalah tools. Handphone dan laptop itu cuma tools. Anda bukan handphone, Anda bukan laptop. Tetapi hidup Anda bisa dikendalikan oleh tools. Benar apa benar? Ya, satu hari Anda lihat handphone berapa kali? Satu hari Anda lihat laptop berapa kali? Artinya, ketika Anda sudah berkali-kali Anda melakukan itu terus menjadi suatu kebiasaan, maka secara tidak langsung, maka sekarang Anda merasa bahwa laptop dan handphone Anda itu adalah diri Anda. Itu adalah satu bagian yang tidak terpisahkan dari hidup Anda. Sehingga kalau suatu saat Anda pergi tamasya 3 hari, lalu kemudian Anda pergi tanpa bawa handphone, maka meskipun jarak 200 kilo, Anda putar balik, Anda ambil handphone itu. Betul? Ya, ketika tools itu menjadi master dalam hidup Anda, ya, ketika Anda menyerahkan kepemimpinan itu kepada tools, maka inilah yang akan terjadi. Yes, memang benar. Maka pikiran tools itu akan mengendalikan hidup Anda. Karena itulah orang menjadi addicted. Ya, karena itu dilakukan berulang kali. Dan itu menimbulkan satu kenikmatan, diulang kali, maka Anda semakin ketergantungan. Ya, kurang lebih hampir sama juga dengan pikiran kita, ya, hampir sama. Sehingga kita merasa bahwa pikiran kita ini adalah satu hal yang hidup. Ya, sehingga suatu saat sehingga semua kontrol itu dikendalikan oleh pikiran. Sehingga pikiranlah yang mengambil keputusan apakah Anda harus marah, apakah Anda harus maki-maki orang, apakah Anda harus lepas kontrol dan segala macam. Itu pikiranlah yang mengambil alih. Ini sama persis seperti Anda punya Google. Sekarang Google bisa bertanya, ya, ada artificial intelligence-nya, dan itu sama seperti gini. Sama seperti Anda terhina oleh Google karena Anda menanyakan sesuatu ke Google dan kemudian Google maki-maki Anda. Bagaimana mungkin Anda bisa terhina oleh benda? Padahal ketika Anda merasa terhina oleh benda, maka Anda berarti menyamakan benda itu seolah-olah benda itu punya hidup. Seolah-olah benda itu
tahu bahwa dirinya itu sadar. Sama juga dengan pikiran. Betul? Ya. Anda dihina oleh orang lain misalkan. Oh ya, yang terhina itu siapa? Yang terhina itu siapa? Ya, misalkan ada ketika orang mengatakan sesuatu hal yang jelek pada diri Anda. Maka hal yang jelek ini akan terfilter. Betul, ini adalah informasi dan kemudian akan terfilter oleh RAS. Dan kemudian kalau RAS bisa kata-kata itu kemudian bisa menyentuh diri Anda dan kemudian Anda memberikan respon yang negatif, kemudian Anda membalas itu dan kemudian Anda merasa diri sampai malam nggak bisa tidur, emosi nggak terkontrol. Itu artinya RAS ini menembus informasi ini dan dikatakan informasi ada yang penting. Ya, hanya informasi penting yang bisa masuk ke dalam diri. Berarti ada apa? Ada yang men-trigger di dalam, betul? Ya, apa yang men-trigger? Yaitu data. Inilah yang dibahas dalam Ho'oponopono. Berarti Anda punya satu hal yang belum beres di dalamnya. Kenapa? Karena kalau si A yang ngomong, misalkan ngomong, kamu goblok, misalkan seperti itu, dengan si B yang ngomong, oke, maka ini akan punya dampak yang berbeda. Saya enggak? Ya, jadi kalau misalkan sebelumnya Anda punya histori dengan si A, ya, misalkan si A dulu pernah menyakiti Anda atau dulu punya sakit hati, istilahnya Anda punya data di dalam yang belum beres dengan si A, maka apa yang terjadi ketika si A bilang goblok kamu, maka apa yang terjadi? Ini informasi dianggap penting karena RAS ini terkoneksi dengan subconscious kita. Ya, apakah Anda berharap si A mengucapkan kalimat goblok? Enggak, beda. Ini ada metode yang pertama. Tapi kenapa data itu masuk ke dalam, bisa tembus ke dalam RAS? Karena ada yang men-trigger. Kenapa itu bisa ada trigger? Berarti ada data di dalam. Nah, data inilah yang harus kita cleansing. Betul? Sekarang mulai paham ya? Ujung-ujungnya ke Ho'oponopono juga kan? Ya, data ini yang harus kita cleansing. Kenapa? Karena kalau data ini nggak ada, maka Anda nggak mungkin ke-trigger. Maka informasi itu dianggap nggak penting. Saya kasih contoh. Misalkan kalau yang si B yang ngomong. Ya, si B ini nggak punya histori dengan Anda. Si B ini adalah orang yang baru kenal. Dan kalau Anda tahu ya, mungkin si B ini juga agak-agak error misalkan. Memang dia tingkah lakunya error, sedikit punya sakit jiwa, mohon maaf ya. Misalkan seperti itu. Atau dia mengalami suatu gangguan kejiwaan, misalkan bipolar misalkan. Orang bipolar tuh sekarang bisa baik, besok pagi bisa jahat, misalkan seperti itu ya. Ini kita ambil contoh aja. Cuma sebagai contoh ya. Nah, maka kemudian ketika Anda tahu si B seperti itu, kemudian si B bilang kepada Anda, goblok kamu, maka ini tidak akan punya dampak. Mungkin Anda hanya akan senyum aja, mungkin hanya Anda akan nggak ada respon apapun. Kenapa? Karena RAS-nya ini mendetek ini sebagai satu informasi yang nggak penting. Kenapa nggak penting? Karena tidak ada data yang ke trigger. Paham maksudnya ya? Ya, jadi kembali lagi kita muter-muter tadi menjawab pertanyaannya si ibu tadi. Ya, intinya adalah kita tuh melihatnya itu dari apa yang terjadi. Ini yang bisa kita lihat kan. Sometimes kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Sulit. Tidak semua orang berani masuk ke dalam dirinya. Tapi kita lebih mudah melihat apa yang terjadi di luar. Jadi simpel-simpelnya aja, yang di dalam itu nggak bisa salah. Nah gitu aja asumsinya. Kalau Anda nggak bisa pakai asumsi itu sulit. Anda nggak bisa maju dalam belajar spiritual. Itu asumsi ya. Jadi kalau saya mengatakan di dalam, anggaplah nggak bisa salah. Demi pembelajaran kita. Sehingga apa yang terjadi di luar adalah cermin dari yang di dalam. Berarti kalau yang di luar itu seperti itu, berarti di dalam saya ada yang salah. That's it, sesimpel itu. Karena kalau yang di dalam saya benar, maka otomatis yang di luar pasti juga mengikuti. Pasti, karena itu semua pelatihan saya rubahnya dari dalam, bukan dari luar. Karena yang di luarnya adalah mengikuti apa yang di dalam. Jadi yang di luarnya adalah cuman report kita aja. Yang di luar itu cuman yang kita lihat, ini adalah kinerja kita, report kita tuh ada di luar. Paham maksudnya ya? Bukan kita mengubah yang di luar, gak ada guna Anda mengubah yang di luar kalau yang di dalamnya tidak dirubah. Gak ada guna. Ya, kembali lagi, ini saya juga benar-benar tanpa planning. Kenapa saya bisa berbicara seperti ini? Ternyata, yes, memang benar. Kita jarang sekali membahas tentang Ho'oponopono. Ternyata RAS ini pun juga membahas kita kembali lagi ke Ho'oponopono. Ya, jadi kalau ternyata filter itu, ini metode satu ya, ini metode satu. Jadi ada dua metode. Metode satu di mana Anda gak meniatkan sesuatu. Ya, tiba-tiba informasi itu selalu datang. Perhatikan, tiap hari kita selalu menerima informasi. Tiap hari kita mengalami peristiwa, kejadian, dan segala macam. Nah, kalau kita lihat di sini, seperti ini. Ya. Dan kemudian informasi ini masuk ke dalam. Dan tiba-tiba informasi ini jadi begitu penting. Begitu urgentnya. Anda harus bertanya, kenapa informasi ini begitu urgent? Kenapa saya bisa marah? Kenapa saya bisa tersinggung? Kenapa saya bisa merespon seperti ini? Oh, berarti pasti ada data di dalamnya. Coba deh Anda cari. Anda baru kenal dengan saya, nggak mungkin Anda langsung tersinggung begitu hebat.
dengan melihat video ini misalkan. Nggak mungkin. Pasti Anda bisa menjadi seperti itu kalau sudah ada history. Karena itu yang paling memungkinkan untuk menjadi musuh yang luar biasa adalah teman kita sendiri. Kenapa? Semakin kita berteman, maka kita semakin punya banyak histori, semakin punya banyak informasi. Ya, ke dalam memungkinkan orang yang paling punya chance untuk menjadi musuh terbesar Anda adalah teman Anda sendiri. Ya, teman yang tadinya baik, wah Pak itu namanya teman menikam dari belakang. Sering kejadian seperti itu. Iya, nggak mungkin Anda ditikam oleh orang yang baru Anda kenal. Ya, kalaupun ditikam-tikam pun nggak mungkin separah kalau ada teman. Ya, itu teorinya seperti itu. Ya, kenapa? Karena risiko itu akan menimbulkan data. Semakin sering Anda berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain, maka akan semakin banyak data yang masuk dan kita nggak tahu data mana yang akan men-trigger itu. Kita nggak tahu. Ya, karena itulah kita dalam Ho'oponopono kita suruh cleansing. Jadi ketika Anda marah atau ketika orang lain bilang goblok kepada Anda dan kemudian Anda marah, itu menurut Ho'oponopono itu terjadi bukan karena orang itu yang bersalah yang mengakibatkan Anda marah. Nah, perhatikan konsep 100% responsible ya. Ini adalah konsep yang cukup bagus banget di dalam Ho'oponopono. Jadi gini, ketika orang lain itu, kalau selama ini kita berpikir bahwa orang lainlah yang membuat saya jadi marah. Orang lainlah yang menyebabkan saya marah. Ternyata menurut Ho'oponopono enggak, ada konsep namanya 100% responsible. Anda menjadi marah karena apa? Karena diri Anda sendiri. Bukan karena orang lain, karena diri Anda sendiri. Kenapa Anda menjadi marah? Nah, baru kemudian dari Anda belajar 100 responsible, setelah Anda 100 responsible dulu, baru Anda bisa menggali ke dalam diri yang kita sebut dengan spiritual. Jadi kalau misalkan spiritual ya. Jadi kalau misalkan Anda mau belajar spiritual, memang syarat pertama adalah Anda harus bisa 100% responsible. Kalau Anda masih mengatakan bahwa orang lain adalah penyebab saya menjadi begini, maka apa yang terjadi? Yang terjadi itu ada cycle yang tidak akan Anda ulang. Terus begini terus. Baru-baru ini saya kemarin ditipu sama orang online shop. Ya, istri saya pesen online pesen masker, lalu kemudian yang datang ternyata dikasih anting-anting murah. Ya, memang sengaja penjualnya niat, pasti niat. Kesel dong, ya, bukan lihat harganya, tapi kan kesel. Masa anting-anting jelek begitu dihargai cuman $30 lebih. Ya, itu kan nggak fair. Bukan masalah uangnya, tapi kan itu kan ada suatu nggak fair. Nah, kalau sekarang saya selalu tidak 100% responsible, saya bener loh, saya ditipu, saya ini korban. Ya, tapi selama saya bilang bahwa orang itu yang bikin saya kesel, orang itu yang bikin hidup saya kacau balau karena seharian saya mikirin, kemudian pakai acara lebay malam nggak bisa tidur, misal, oke? Maka saya nggak bisa melalui ini. Kalau saya sudah nggak bisa melalui ini, maka saya nggak bisa masuk ke spiritual, nggak bisa. Sampai kemudian saya menyatakan, yes betul, memang saya lah yang menarik itu, maka barulah kita bisa masuk ke arah zona spiritual. Barulah kita bisa memecah siklus, ya. Karena kalau siklus ini nggak dipecah, next time saya akan ketipu lagi. Percaya deh sama saya. Tinggal menunggu waktu. Ada yang pernah mengalami pola berulang seperti itu? Karena itulah Dr. Hewlett mengatakan data itu berulang. Karena selama data itu masih ada, tinggal nunggu waktu. Anda pasti akan kejadian lagi. Pasti. Solusinya bagaimana? Datanya harus dihilangin. Supaya data itu hilang, maka Anda harus sadar dulu, aware dulu bahwa data itu ada. Bahwa datalah penyebab dari semuanya. Dan data itu ada di dalam diri Anda. Itulah konsep 100% responsible. Paham? Ya, jadi data itu ada di dalam diri Anda. Nah, kita nggak mungkin bisa menyadari data itu kalau kita selalu bilang orang lain penyebabnya. Bajingan tuh orang, brengsek tuh orang. Toko online kok seperti itu, saya ditipu, bla 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 bla. Nggak ada 100% responsible. Seolah-olah saya marah ini karena orang lain. Padahal, kenapa saya bisa marah itu kalau ditelusuri ternyata itu karena ada triggernya. Dan ternyata kalau ditelusuri ada datanya. Iya, ternyata dalam diri saya masih ada data itu. Dan itulah yang menjadi cleansing. Karena itulah orang yang paham Ho'oponopono ketika mengalami satu problem, maka dia menjadi satu berkah. Dia ubah value-nya menjadi satu berkah. Kenapa? Karena saya punya chance untuk meng-cleansing. Paling tidak data itu muncul. Karena kadang-kadang kita nggak tahu data mana yang mau kita cleansing. Ya, itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Pak, data mana yang mau di-cleansing? Apa mungkin Pak cleansing kemudian data saya habis semua? Nggak mungkin. Nggak mungkin.
Ya, cleansing ini ada satu proses yang tidak ada habisnya. Ya, karena itu awali dulu dengan 100% responsible. Ketika Anda mau menerima, yes, ini adalah bagian dari hidup saya, ini sayalah penyebab dari semuanya, maka barulah Anda memulai perjalanan masuk ke dalam dunia spiritual. Tanpa itu nggak bisa. Karena itu saya sulit sekali bisa respect dengan orang yang ngakunya guru spiritual, tapi masih terlalu banyak judgment. Perhatikan kata judgment. Judgment, oke? Judgment ini terjadi kenapa? Karena dia selalu menyalahkan orang lain. Duh, bajunya kok seperti itu. Duh, badannya kok seperti itu. Duh, kok tingkah lakunya seperti itu. Duh, kok begini, kok begitu, kok begitu. Semuanya itu judgment. Katanya begitu, kok begini, kok begini. Nah, itu namanya judgment. Betul? Judgment inilah sebenarnya, dengan Anda melakukan judgment, sebenarnya Anda sudah pasti melawan 100% responsible. Karena apa? Karena orang yang melakukan 100% responsible nggak mungkin melakukan judgment. Dan ketika semakin tinggi ilmu spiritual seseorang, maka judgmentnya itu makin rendah, bukan makin tinggi. Ya, jadi sebenarnya simple, gampang. Karena judgment ini zonanya pikiran. Judgment ini ada zona pikiran. Judgment ini zona mind. Kalau Anda paham ilmu pikiran, maka Anda paham. Dan spiritual ini adalah zonanya non pikiran. Ya, spiritual ada zona non pikiran. Jadi untuk bisa masuk ke sana, maka Anda dikatakan harus berdamai dengan pikiran Anda. Ya, ini loh maksudnya, berdamai dengan pikiran Anda. Barulah Anda bisa masuk dalam zona spiritual. Zona spiritual itu berbeda banget dengan zona pikiran, ya. Dan biasanya orang mencampur adukkan itu, sehingga terjadi friksi-friksi, ya. Sehingga orang itu lebih tersesat. Kadang-kadang orang lebih banyak tersesat. Seolah-olah kalau saya pakai baju seperti ini, seolah-olah kalau saya dandan seperti ini, seolah-olah kalau saya ngomongnya seperti ini, maka saya adalah guru spiritual yang layak dihormati. Nah, itu dia, layak dihormati. Itu sudah zonanya pikiran. Karena guru spiritual yang tinggi itu sudah pikirannya itu sudah terkontrol, dia nggak lagi gila hormat lagi, sudah lewat waktunya, nggak lagi butuh dipuja-puja, dipuji-puji, itu sudah lewat maksudnya. Ya, jadi kalau guru spiritual ngakunya sudah tinggi ilmunya tapi masih pengen dipuji-puji, masih suka judgment, membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, maka itu masih jauh sebenarnya. Itu menurut saya loh ya. Jauh, karena menurut saya spiritualnya zona no mind ya, no mind, bukan non mind, no mind, dunia di luar pikiran. Dan judgment itu ada zona di dalam pikiran, ya. Jadi rutenya seperti itu. Kalau Anda ingin belajar spiritual versi saya, yaitu Anda harus 100% responsible dulu. Dan ini tuh nggak bisa instan. Saya sendiri pun juga belajar. Bukan berarti terus kemudian saya ngomong seperti ini lah saya bisa melakukan semuanya, enggak. Saya ngomong seperti ini bukan karena saya bisa melakukan semuanya, tapi untuk memberikan inspirasi kepada Anda supaya Anda bisa jalan. Ya, paham maksudnya? Saya bukan ngomong seperti ini teori aja. Yes, saya akui saya ngomong ini teori aja. Saya nggak bisa melakukan ini exactly, nggak bisa. Karena saya masih berproses menuju ke sana. Yes, karena semuanya itu ada proses. Respect ada people journey. Saya ada journey-nya juga. Anda juga punya journey. Ya, jadi sekali lagi rutenya seperti ini versi saya. Anda boleh nggak setuju juga nggak boleh. Bebas aja. Tapi intinya kalau Anda berada di dalam grup Ho'oponopono, ya, intinya adalah kita belajar ini loh setiap hari dari berbagai macam ilmu. Ini loh sebabnya kenapa saya nggak bahas Ho'oponopono terus. Sekarang dari video ini kok ya pas ngomong kita topiknya RAS, kok malah larinya ke sini. Ujung-ujungnya ke Ho'oponopono juga kok. Percaya deh sama saya, muter-muter kemanapun ujung-ujungnya ke Ho'oponopono juga. Oke, sudah banyak saya sampaikan video ini. Nonton pelan-pelan, ya, catat ilmunya. Semoga Anda bisa mendapatkan inspirasi, mendapatkan gambaran. Sekarang menjadi lebih paham kemana kurang lebih blueprint atau pola pikirnya seperti apa. Thank you sudah menonton video ini sampai 33 menit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye.